Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Alhamdulillah. Ya, subuh kedua ini. Alhamdulillah. Saya minta maaf. Ya. Hampir saya terlambat karena saya tidak bisa jalan itu. Banyaknya, begini bagaimana berbondong-bondong orang ke masjid, jadi kita jalan juga hati-hati kita. Nah, tapi alhamdulillah, sesuatu yang Pak Kiai yang doakan, utamanya Pak Kakak doakan supaya acara ini lancar. Lancar, ya. Utamanya ini teman-teman kita di RRI Kendari ini antusias untuk membantu kita dalam siaran ini, walaupun programnya seperti ini, itulah yang diharapkan. Dan begini, itu penjelasannya kemarin subuh itu putus itu. Oh ya, karena kita daripada kita tidak sahur, makanya kita perlu kita etika karena kita juga sudah mau sahur. Kalau hanya kita tidak sahur, tapi kalau istri anak menunggu di rumah dia tidak mau sahur, kalau kita tidak ada. Masalah juga itu. Jadi begini Ustaz, kemarin subuh itu sampaikan bahwa puasa awam. Nah, termasuk saya ini, hanya puasaku itu hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak dekati mamanya. Dalam arti kalau saya bilang berhubungan itu nanti anak bilang berhubungan tali atau berhubungan apa? Tidak dekat. Dia itu mah depet tuh, bela kak. Itu maksudnya itu tadi itu jelaskan semua. Jadi itu bahwa ada orang memberikan pemampu yang dimaksud dengan puasa umum adalah hanya kemampuan untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang bisa menjadikan puasanya batal. Oh, itu jadi puasa yang umum itu ataukah puasa awam apa? Awam. Puasa awam atau umum itu dia hanya pegang definisi bahwa pemahaman bahwa yang membatalkan puasa makan minum dekat dengan istri. Kita hindari. Tapi jadi Pak Bele-Bele itu jadi kalau mau tingkatkan lagi, tingkatkan di samping yang kita tahan diri dari yang membukakan itu, kita juga menahan hal-hal yang sekalipun hanya dia mengatakan mengganggu pahala puasa, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah masuk itu, apa yang dikendalikan? Pandangan sudah harus dikendalikan, tangan harus terkendali. Jadi puasa awam tadi itu selain daripada yang membatalkan tadi itu makan minum dan dengan istri, ada hal-hal lain juga yang akan mengurangi nilai pahala. Pahala puasa mengganggu. Mengganggu. Lepak itu. Makanya kita mau mengajak kepada ibu-ibu ini, bahkan biar juga laki-laki, kalau bisa bulan suci Ramadan ini, karena ada salah satu yang dikatakan golongan yang dinasihatkan oleh surah adalah wahafidul lisan, jaga lidah. Karena kalau kita sembrono ini lidah kita ini bisa saja dengan ucapan bisa mengganggu pahala puasa. Makanya wahafidul lisan, jaga lisan kita. Saya ingat mir juga itu Pak Kakak pada bilang kalau kita puasa jaga juga lidah ta. Iya betul. Jangan sampai sembarang ngomong dia rusak. Iya. Karena itu saya dengar itu di waktu di pidatonya itu dibilang jaga lidah, jaga lisan. Lisan nih? Lisan dalam bulan puasa. Itu yang dimaksud. Mungkin kita sampaikan karena Pak Kandi tidak jelaskan bagaimana itu menjaga lisan, maka kita simpulkan. Sekarang mari kita istirahat untuk gosip. Jangan dulu gosip-gosip di bulan Ramadan itu. Kita libur gosip. Tapi begini Ustaz, apakah termasuk gosip atau tidak ini? Mohon maaf kalau saya salah, kan saya tidak tahu. Itu kalau gosip kan kita bicara orang toh. Tapi kalau di HP aja. Dulu orang menggosip itu hanya mulut ke mulut karena belum ada HP. Sekarang ternyata melalui HP juga banyak gosip, bahkan banyak. Justru bahayanya kalau orang bergosip lewat HP karena terlalu berani. Bahkan fitnah itu terlalu berani orang memfitnah kata lewat HP dibanding dengan kita ketemu dan seterusnya. Makanya banyak tulisan-tulisan, banyak WA yang kita terima. Saya mau sebut saat ini, tapi mudah-mudahan kalau pendengar itu mudah-mudahan salah dan mudah-mudahan diampuni saya. Semua maafkan saya. Kan banyak yang tiga tergosip, yang satu banyak yang masuk kan kita dapat uangnya. Jadi artinya kalau ada orang yang gosip baru dikasih lagi biaya supaya dia mau menggosip, wah itu
uang yang diterimanya juga sudah tidak suci, gosipnya juga jadi malah dapat berlipat ganda juga kesalahannya. Kalau begitu mohon maaf Pak Kiai. Ya. Dan saya mohon maaf semua pendengar, penonton, ya. Kalau yang punya HP apa namanya? Android. Apa? Android. Iya. Simpan saya di bawah bantal. Ya. Dalam bulan puasa. Kecuali mau dengar ini siarannya RRI, boleh toh? Makanya saya sudah berapa kali di ibu-ibu majelis saya susahkan. Sekarang jangan sampai Quran kita berdebu, HP kita mengkilat. Usahakan di bulan Ramadan ini ya Al-Quran itulah harus kita mengkilat dengan HP. Tapi bagaimana juga Ustaz? Sekarang kan orang pergi kan tinggal bukanya Yasin, Wal-Qur'an, dia juga semua itu. Malah lebih berarti lagi bahwa dia sudah menyampaikan bahwa mensyukuri kemajuan. Kalau dulu kita bawa Quran kemana-mana, nanti kalau hujan bisa kena hujan, tapi sekarang dengan HP tidak basah Quran. Tidak terfokus. Berarti mohon maaf Pak Kiai, kalau saya salah sebut juga, mohon dimaafkan saya. Berarti orang yang memiliki HP, yang isinya itu banyak ayat-ayat suci Al-Quran di dalam, tinggal dia memposisikan itu, ya. Karena kalau ini biasanya juga ada HP begini, dia simpan di kantong belakangnya, metui. Dia kentuki Al-Quran juga, walaupun tidak buku, tapi HP itu ada Quran di dalam. Nah, berarti Pak Kiai mohon maaf kalau ini salah saya. Berarti orang yang punya HP yang Android yang dalamnya ayat-ayat Al-Quran, marilah mulai bulan puasa ini, kalau kemarin itu simpan di kantong belakang, sementara naik motor kentut juga, sekarang dikasih ke depan, kasih di kantong depan. Makanya Pak Imam, alat yang diberikan ini ke modern itu memang sesinya dua. Bisa bermanfaat, tapi bisa juga mendatangkan mudarat. Tergantung kita. Sama dengan parang. Bagaimana kita mau kupas kelapa kalau tidak ada parang? Makanya parang itu kita butuhkan. Tapi kalau parang itu dipakai parangi orang, potong orang, salah. Kalau potong orang, urusan polisi lagi. Kalau mau kupas kelapa memang itu tidak mungkin kita tidak pakai. Kalau kupas kelapa itu dapat uang kan, harga di pasar. Makanya itulah fungsinya manusia, diberikan akal oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, disediakan para sarana sebagai bukti kemajuan. Pakai ini. Tinggal dia. Kalau tidak ada RRI, bagaimana kita mau obrolan saru didengar oleh semua orang di kampung? Tidak ada. Itu saudara-saudaraku saya di kampung, keluarga aku, nanti saya pulang baru saya kasih tahu. Tapi kalau lewat RRI, berarti kalau ini saya dengar ini katanya, ini RRI apa namanya? Live. Berarti mereka lihat muka kata ini. Ya kalau tergantung, kalau sekarang kan, kalau dulu kalau namanya RRI tidak kelihatan, tapi sekarang dengan teknologi sudah dilihat lagi. Dulu kita kalau ada penyampaian itu, kalau mau berkomunikasi dengan saudara yang ada, kita menulis surat. Sekarang tidak perlu pakai WA, saya sudah cukup lagi. Dia coba kasih lihat mukanya. Itu dia katakan kita mensyukuri kenikmatan dengan perkembangan teknologi. Makanya kita harus beriman dengan teknologi, tapi jangan kafir dengan teknologi. Salah satu kekafiran teknologi itu memanfaatkan teknologi itu sebagai untuk alat menipu, untuk menggunakan itu yang keliru. Tapi jangan salahkan HP-nya. Sekarang saya kembali ini, itu tadi kan baru awam. Khusus. Itu yang saya ini Pak Imam biasa lakukan itu begitu. Yang satu yang lain yang khusus lagi. Ini yang tinggi tingkatan. Khusus. Artinya secara lahir, secara batin sudah harus mampu mengendalikan dirinya. Itu batin itu masih kadang muncul itu rasa-rasa dengki di dalam hati, rasa-rasa benci, rasa-rasa iri. Berarti saya kembali gini, dibilang Pak Kakanwil, dalam Ramadan hilangkan rasa dengki, rasa iri, karena itu penyakit hati. Jadi ada orang puasa, kau puasa ya? Apa kalau saya tidak makan, tidak minum?
Oh, saya juga tidak bicara-bicarakan orang. Selama Ramadan saya tidak memfitnah. Saya tidak suka itu orang. Dalam hati saya tidak suka itu orang. Saya mengatakan, itu orang. Itu saya tidak suka dia. Tetangga itu tidak. Berarti kalau saya ada pernah tidak baik. Iya. Kerjanya hati. Oh, yang begitu itu yang dimaksud. Makanya dalam ibadah kita itu selalu kita katakan jaga, karena beribadah itu ada ibadah yang dilakukan oleh lidah, ada yang dilakukan oleh hati, ada yang dilakukan oleh anggota badan. Itu makanya hati-hati jangan sampai. Jadi ibadah itu hati, lisan, lidah, kemudian anggota badan. Iya. Coba termasuk salat. Kalau kita harus Allahu Akbar, itu kan kerjanya lidah. Baru kerjaan tangan. Kerjaan tangan karena kita anggap pada takbir. Tapi di dalam, di mana keusahannya itu, di mana tertuju itu kita salah. Bagaimana Allahu Akbar. Itu saya tarik minagi utang belum dibayar. Bagaimana itu? Nah, itulah sebabnya ada ulama mengatakan begini. Kenapa ada ulama kalau mau salat ada ucapannya dulu. Ilahi anta maksudi. Waridakal matlubi. Ternyata itu salah satu maknanya, karena kita memang ini Pak Imam, di dunia ini pasti itu goda-godaan lahiriah juga itu besar. Allahu Akbar. Masih ada surat yang belum saya tanda tangani. Makanya kalau sudah seperti itu, kembali lagi kita katakan, bukan itu sama masuk ilahi anta maksudi. Waridakal matlubi. Oh, iya. Kalau kita mau hanya kita mau urus, mau bahas saja itu lari-larinya ini pidato yang Kak Kamil, bisa 2-3 hari ini kita urus saja ini. Ya, karena dia pidato begitu, padahal secara gamblang, tapi itu maknanya terlalu banyak. Hampir setiap yang dia ucapkan itu perlu dikaji ulang. perlu apa nah? Orang bilang apa? Betul. Itu istilah-istilah yang begitu itu kita ini hanya imam saja kita tahu. Iya. Jadi kalau begitu berarti ini puasa kita, sahur kita yang kedua ini. Ya. Berarti kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi dan anjuran Allah. Disesuaikan dengan apa yang kita miliki. Pemahaman dan pengamalan yang masing-masing kita. Apakah kita ini mesti standar awam atau kita ini sudah khusus. Di atasnya khusus. Tinggal masing-masing. Yang jelas untuk umat Islam, subuh ini tidak ada yang tidak berniat berpuasa. Insya Allah. Karena ada yang sudah niat berpuasa, jam 7 batal puasanya. Ibu-ibu. Iya. Jadi sudah berniat. Ini juga memang. Apa itu? Kita berniat karena ya seperti ibu-ibu itu. Dia bilang, saya lanjutkan saja puasaku karena saya sudah niat. Tidak, niatnya itu sudah diterima puasanya, tapi jangan hitung puasa. Kalau memang sudah batal harus batal. Yang jelas sudah karena keistiqamahnya dia berniat, sudah mau melakukan, maka dia sudah dapat pahala. Tapi kan dia mengatakan, biasa saya teruskan saja daripada saya ganti lagi nanti. Operasionalnya serahkan kepada apa? Tidak. Jadi itu kalau sudah harus batal. Iya. Jadi masih awam dan khusus ini. Kan memang apa namanya? Kalau orang yang tidak berpuasa diganti apa? Ayam ma'duda. Itu kalau ayam ma'duda, berarti kalau begitu orang yang berhalangan sakit. Jadi apakah dia juga turut berniat dalam puasa yang tadi itu kan satu kan 30, satu kadang-kadang tiap subuh. Nah, jadi apakah boleh yang ayam ma'duda ini sakit yang sakit permanen istilah orang kesehatan bilang. Apakah dia juga bisa berniat seperti itu? Cuma operasionalnya saja dia tidak lakukan, ataukah terbagusnya seperti apa? Makanya ada satu petunjuk bahwa kalau kita mau berpuasa bulan Ramadan itu berniat.
persoalan dan jangan juga langsung berniat itu tidak ada upaya. Tapi tidak ada upaya. Ini memang dia berniat. Saya mau berpuasa besok. Ya. Bangun sahur. Sahur. Karena itu berarti betul mau puasa. Kemudian seperti bapak paginya dia tahan, dia tahan. Tapi ternyata setelah jam-jam 9, sakit dia. Kalau dia tidak maka pasti dia sakit menjerit apa. Maka baru dia katakan, oh iya, puasa. Iya. Jadi jangan, artinya apa? Niat dengan ikhtiar dan usaha itu satu paket. Niat, ikhtiar dan usaha satu paket. Satu paket. Artinya apa yang kita niatkan, kita usahakan. Apa yang kita usahakan, kita harus lakukan. niatkan. Dan kita lakukan. Iya, lakukan. Iya. Jadi kalau berniat puasa karena memang ada semangat kita dan betul-betul. Nah, tapi jangan pura-pura. Itulah kembali tadi. Karena Allah itu tahu kalau ini berpura-pura saja berniat. Karena ada juga mengatakan, itu kan tergantung niat. Jadi kita sudah berniat sudah. Sahmi itu biar tidak dilakukan. Itu keliru. Niat dengan usaha. Dengan ikhtiar. Oke. Sekarang kita sudah niat, sudah sahur yang kedua ini, kita akan melaksanakan atau melakukan itu. Tapi sebelum kita melakukan ini, itu biasa juga ya. Namanya kita ini orang kampung, orang awam, hanya Pak Imam. Itu apa orang nama? Fadilah, keutamaan fadilah atau Ramadan. Fadilah Ramadan. Itu apa saja kah itu? Ya. Artinya bulan Ramadan itu membawa fadilah. Karena kenapa? Kalau dibaca hadis tanjuannya tadi itu katakan al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Ada 4 golongan orang yang dinantikan oleh surga. Ya. Yang pertama tadi itu talil Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Nah, kita itu kan di bulan Ramadan, sebenarnya membaca Quran itu tidak hanya bulan Ramadan. Tapi karena kita katakan bahwa Nabi salah satu isinya dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan yang baik bagi umat Islam karena dilipat gandakan itu pahala. Apalagi kalau kita baca Quran baru dikatakan oleh Nabi, man qara'a harfan mil Qur'an fal hasanatuhu wal hasanatuhu asyru amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an dikasih satu kebajikan. Satu kebajikan dikali 10. Wah, itu penuh bagus membaca Quran. Tapi jangan juga cari gampangnya. Dikasih tahu, ternyata bagus itu baca Quran karena satu huruf satu kebajikan. Nah, ada yang gampang, apa yang gampang? Biar kita kemana-mana baca saja. Yasin. Di pasar semua orang suara Yasin. Atau siapa? Nun. Artinya, kalau yasurnya baca nun saja. Baca, jangan juga ambil kesimpulan seperti itu hanya nun. Nah, jadi itulah supaya kita laksanakan. Tetapi ada orang yang memaknai bahwa makanya ada yang bagus itu masuk Ramadan dia baca 1 juz. Hari pertama, masuk kedua, juz kedua, masuk ketiga. Tapi yang cepat membacanya malah biasa satu hari itu 2 juz. Atau seterusnya. Alhamdulillah, kalau begitu kita bersyukur nih anak-anak kita, kemanakan kita, cucu-cucu kita, saudara-saudara kita, apa namanya, hafiz apa? Penghafal Al-Quran banyak sudah hafiz. Ya, mudah-mudahan saja mereka mendapat kemuliaan. Dan saya juga penghafal, Pak. Ada Al-Quran juga. Saya ada 2 surah saya hafal. Sudah apa yang natana kal kausar? Saya 2 yang hebat. Qul huwallahu kunanas. Hafiz juga. Hafiz sudah hafal Quran. Sudah hafiz terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua? Tadi kan 4. Apa tadi? Yang kedua tadi wahafidul lisan. Jadi itu jangan. Jadi kedua. Yang ketiga wamut imunal jian. Beri makan kepada orang yang berusaha. Istilahnya orang laukum apa buka. Siapkan buka puasa. Iya. Makanya di masjid itu ada Pak Buka. Ibu antar kue kalau sore. Karena ternyata ini mutimun aljian. Itu besar pahalanya. Memberi makan atau memberi orang yang berpuasa. Memberi orang yang makan, yang lapar, yang butuh. Tapi terutama orang yang berpuasa. Makanya kepada umat kaum muslimin kita himbau juga. Supaya ibu-ibu itu tidak dia tidak menyesal bawa kue. Kan biasa masjid itu ada banyak kue, tidak ada yang datang buka. Jadi kita ini kalau datang buka jangan dianggap tidak pahala. Justru kalau kita datang buka untungnya 2, dapat pahala, sudah kenyang lagi.
Kenapa malas pergi buka? Ya. Dan mudah-mudahan juga terhindar juga. Jokai mak buka di masih gede, gak apa buka di bola anak tuh. Nah itu kan fitnah. Fitnah kadang. Kan Fitnah itu. Pada orang itu karena menganggap bahwa buka puasa juga itu ibadah, berarti siapa yang melakukan ibadah dia dapat pahala. Iya. Jadi yang keempat? Yang keempat adalah yang keempat. Ya. Sama pulang mau sahur saya. Gimana caranya? Nanti kita lanjutkan lagi. Begitu kah? Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.